Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi. Malam ini saya teringat waktu live bersama Mas Rumel pas di Pada Suka TV itu ya. Jadi waktu itu ya seperti biasa lah modusnya Mas Rumel, mempertanyakan akurasi tes DNA. Yang dijadikan exploit itu seseorang Spaniard yang namanya Reynoso Gemes, yang kalau dilihat namanya, kalau di kepala orang kita itu seakan-akan dia non muslim gitu ya. Tapi banyak bangsa di dunia itu nggak mau pakai nama Arab loh, walaupun mereka muslim. Seperti bangsa Hui itu, suku Hui itu, karena namanya Cina, walaupun nama Arab itu Cinakan. Seperti Ma, kalau suku Hui itu artinya Muhammad. Jadi Mahuan itu kalau kalau kita baca pakai bahasa Arab ya Muhammad Huan gitu. Nama bangsa Turki juga kayak gitu. Nama-nama yang dia adopsi dari Arab itu di Turki kan, makanya nggak ada nama Sultan Turki itu Muhammad, nggak ada, pasti Mehmet. Orang Turki itu pamali kalau pakai nama Muhammad, itu dikhususkan untuk Rasulullah. Untuk orang Turki sendiri walaupun sampai Sultan itu pastinya nama Mehmet. Seperti Muhammad Al-Fatih, nama aslinya kan Mehmet bin Murad itu. Al-Fatih itu julukan aja setelah beliaunya itu jadi sultan, terus termasuk Sultan Agung dari Turki gitu ya. Kali lain kita bahas itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Jadi Mas Rumal tuh mempertanyakan bagaimana seorang seperti Reynoso Gemes ini nggak punya silsilah, nggak punya sejarah, hidupnya yang di negara yang sekarang bukan negara Muslim kan? Tapi ternyata DNA-nya itu Al Husaini. Jadi seakan-akan di kalian tuh di spin bahwa kalau nggak ada buku nasab ya salah gitu DNA-nya. Loh, kita bahas lanjut itu ya. Jadi di family project Banu Hasyim dan Quraisy ada nama Reynoso Gemes. Itu kit numbernya 358 759 ya. Yang haplogrupnya itu JFGC 30416. JFGC 30416 mutasi yang terjadi pada Imam Ali Zainal Abidin. Jadi Imam Ali Zainal Abidin itu dalam tubuhnya menyimpan mutasi dari T, anak Nabi Adam. Dari anak Nabi Adam sekian banyak itu cuma satu yang moyang kita. Saudaranya itu yang lainnya sepertinya dilanjutkan ke anak perempuan karena haplogrup A0T ini eh walaupun lebih dari 500 tapi terjadi satu haplogrup. Jadi kalau mama katakanlah rata-rata 3 generasi aja itu 1500-an kakek itu kelempeng garis lurus. Cuma kita nggak tahu mutasi yang tertua kalau dalam kejadian seperti itu karena nggak ada cabangnya. Nah, mutasi JFGC 30416 ini terjadi pada Imam Ali Zainal Abidin. Jadi pada Imam Ali sendiri, mutasi di tubuh beliau itu kan SNP. Ya, mutasi itu SNP. Itu dikonfirmasi pada mutasi keturunan Ja'far bin Ali, kakaknya, itu juga SNP. Tetapi karena Imam Ali Zainal Abidin ini adalah putra satu-satunya Imam Husain, maka JFGC 30416 dijadikan penanda sebagai haplogrup para Sayyid atau Syarif keturunan Imam Husain. Beda dengan Imam Hasan. Imam Hasan anaknya banyak. Karena penanda di mutasi Imam Hasan itu STR, akhirnya ya STR lah yang dipakai marker untuk Imam Hasan. Tapi kan ada umurnya. Ya waktu umur STR-nya itu udah harus mengalami mutasi lagi, itu udah terpetakan lah mutasi-mutasi pada eh, putra-putra atau cucu-cucunya Imam Hasan. Lebih lanjut lagi, karena waktu itu Renoso nggak pakai paket Lux ya. Jadi dia sepertinya paket STR kemudian dikonfirmasi dengan senip. Senipnya pun nggak paket senip, bukan senip pack, satu senip atau dua senip gitu aja. Adminnya Diamil itu menyebutkan Renoso kemungkinan besar dari keluarga Aroji Al Husaini yang sekarang banyak di Irak. Jadi apa
ya adminnya menyarankan Renoso itu untuk ngambil tes Big Y 700 yang harganya $400 lebih. Kita aja ngap-ngap, tapi Renoso tinggal Spanyol mestinya ya tetap nabung lah segitu itu. Terus bagaimana ceritanya Renoso Gumes yang Al-Husain ini beredar di Spanyol dan mengaku kakeknya adalah Juan Manuel Gimes dari Cantabria. Kalau kalian lihat di peta, jarak Cantabria dengan jarak Emirat Cordoba atau Khalifah Cordoba itu deket loh ya. Juan Manuel Gimes ini lahir tahun 1673. Ini informasi penting, 1673. Renoso tentu saja tidak bisa mengaku sebagai Al-Husaini lah, tidak ada catatan nasabnya. Tapi gimana ceritanya catatan nasabnya hilang? Tapi Tuhan nggak pernah alpa mencatat nasab makhluknya. Jadi tubuhnya Renoso itu udah pasti nyimpen mutasi dari anaknya Nabi Adam yang moyang kita semua sampai JFGC 30416. Kalau downstreamnya JFGC 30416, Renoso harus tes lagi. Mungkin ya menurut dia udah nggak penting lagi, yang penting dia udah tahu bahwa dia itu cucu kandung Rasulullah gitu ya. Lepas agamanya apa ya. Agama Renoso ini dipersoalkan loh sama gedibal-gedibal Balawi. Bagaimana ceritanya cucunya Nabi bisa non muslim gitu. Kita nggak tahu Renoso ini muslim atau tidak, cuma namanya aja nama Spanyol. Tadi bilang manusia itu tidak selalu bisa mencatat nasab, apalagi kalau nasab itu, catatan nasab itu bisa menyebabkan kematiannya. Ini akan saya jelaskan belakangan gitu ya. Jadi di semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang itu pernah berdiri kerajaan Islam, dimulai dari Emirat Cordoba yang didirikan dinasti Umayyah. Umayyah waktu itu kalah sama dinasti Abbasiyah. Ada satu pangeran yang lari ke Spanyol pakai berenang itu. Gila itu berenang sih melewati selat. Nah, ke Emirat Cordoba ini kan berdiri 711, kemudian runtuh awal abad 11 Masehi. Kemudian diganti kerajaan kecil-kecil, dan yang terakhir di kerajaan Islam di Iberian itu adalah Emirat Granada dari dinasti Nasrid gitu ya. Pada tahun 1492, Emirat Granada ini dihancurkan oleh Kaisaran Spanyol yang merupakan buah perkawinan Ratu Isabella dari Castilla dan Philip dari Aragon. Sebetulnya Granada sendiri itu merupakan negara vasal dari Castilla sejak tahun 1246. Jadi bagaimana negara induk itu menghancurkan negara vasalnya? Nanti kita bahas lah. Jadi Granada ini bertahan hidup dengan bermain ombak, memanfaatkan perselisihan internal Castilla dan juga memanfaatkan perselisihan Castilla dan Aragon gitu ya. Castilla ini ya biasalah namanya kerajaan rebutan tahta antar pangeran itu. Nah, Granada ini suka memihak pangeran siapa yang mungkin menang gitu. Jadi dia ya mungkin merasa kerajaan kecil lah. Mendapat perlindungan kan kalau begitu. Dan Castilla sendiri juga bermusuhan dengan Aragon. Nah, itu yang sering dimanfaatkan. Kadang berpihak Castilla, kadang Aragon gitu ya. Salah satu raja besar Granada itu Emir Muhammad sejak meninggal itu ada perebutan kekuasaan di internal Granada. Jadi udah negara vasal, mereka rebutan kekuasaan. Pada tahun 1405 perang dan Castilla meletus. Jadi perang sama negara apa? Induknya malah gitu ya. Jadi perang ini berselang-seling dengan genjatan, sementara di internal Granada sendiri juga terjadi perebutan kekuasaan. Ya, bayangin kayak gitu. Nah, pada pertengahan abad ke-15, Isabella, putri dan anak satu-satunya dari Raja Castilla Henry IV, menikahi Pangeran Ferdinand, putra Raja John II dari Aragon. Jadi tahu karena ayah mereka yang berseteru itu meninggal, kemudian pangeran dan putri mahkota menikah. Ya udah, daripada make war kan mending make love. Makanya jangan berantem, bercinta aja. Jadi efek buruknya Granada tidak bisa lagi memanfaatkan perseteruan antara Castilla dan Aragon dan survive. Castilla dan Aragon untuk survive gitu ya, untuk bertahan.
untuk mempertahankan eksistensinya. Karena Castilla dan Aragon tidak berselisih, energi mereka diarahkan untuk menghancurkan Emirat Islam terakhir di semenanjung Iberia. Kenapa bisa gitu? Karena nanti Isabella dan Ferdinand itu punya polisi namanya inkuisisi, memaksa orang masuk Katolik gitu loh. Di wilayah kuasaannya. Waktu itu yang bebas beragama ya tinggal di Granada aja, di luar itu kan udah wilayah Kaisaran Spanyol. Inilah yang dipakai alasan untuk menghancurkan Emirat Islam. Dan waktu itu Spanyol juga berselisihan dengan Turki Utsmani, Mereka juga dibilang anti Semit lah, korbannya kan juga Yahudi dan juga anti Protestan. Dia bersaing dengan negara-negara lain di Eropa yang agamanya Protestan. Yang bebas waktu itu cuma yang bebas dari polisi itu cuma yang agamanya Kristen Ortodok, karena Spanyol nggak ada perselisihan dengan negara Kristen Ortodok seperti Rusia waktu itu. Nah, celakanya dalam keadaan seperti itu, alih-alih mempersatukan kekuatan, dinasti Nasir itu baku hantam sendiri. Muhammad 12 itu mengkudeta ayahnya, rebutan tahta. Akibatnya negara yang sudah kecil itu terbelah jadi dua. Jadi setelah Abul Hasan itu negara terpecah dua, Abul Hasan wafat. Itu diwariskan mahkotanya ke saudaranya Muhammad 13. Jadi perseteruannya berlanjut antara ponakan lawan paman ini. Dalam perselisihan paman dan keponakan itu kekaisaran Spanyol yang baru memihak ke Muhammad 12. Jadi nggak langsung diantem, itu dilemahkan terus itu. Muhammad 12 menang lawan pamannya. Tapi tahun 1491 Granada digempur Spanyol. 2 Januari 1492 Granada tunduk terhadap Spanyol dan Emirat dihapuskan. Kalau sebelumnya jadi negara vasal kan, negara jajahan gitulah. Nah, sejak itulah mulai bencana terhadap pemeluk Judaisme atau Yahudi, Islam dan Protestan. Nah, pada syarat penyerahan Muhammad itu kekalahannya bukan kekalahan tanpa syarat ya. Menyerah itu dengan syarat. Jadi hak milik dari rakyat Granada, hak milik hukum, adat dan agama kaum muslim itu tidak boleh diganggu. Tapi Isabella dan Ferdinand tuh nggak menepati janji terhadap orang yang kalah. Ngapain? Yang penting udah nyerah ya, perkara nanti dihormati atau tidak, perjanjiannya memang bisa apa sih Muhammad? Udah nggak punya pasukan, nggak punya negara kan ya. Muhammad ini ya orang Muhammad 12 maksudnya. Muhammad 12 ini adalah tipe orang yang seperti yang dikatakan Al-Habib Yusuf Stalin itu. Tiap orang memang punya hak untuk goblok, tapi berapa orang telah menyalahgunakan hak itu secara berlebihan. Dokter goblok dia. Merebut tahta dari ayahnya, habis mendapat tahta malah dia digebuk sama negara yang membantunya. Nulung mentung kalau bahasa Jawa itu, Kaisaran Spanyol seperti itu. Jadi walaupun menang Muhammad 12 itu ya kekuatannya udah lemah, tinggal pukulan terakhir aja ditonjok pakai jari telunjuk dan geblak. Kemudian Isabella dan Ferdinand itu menjalankan politik inkuisisi, kebijakan inkuisisi di mana pemeluk Islam, Judaisme dan Protestan itu punya 3 pilihan. Masuk Katolik, kedua meninggalkan Spanyol, ketiga meninggalkan dunia fana. Jadi kalau 1-2 itu nggak mau ya dia meninggalkan dunia fana itu. Yang milih nomor 1 ada yang ketahuan berpindah agama, tapi kalau sampai ketahuan menjalankan ajaran lama disiksa, dari disayat-sayat sampai dibakar hidup-hidup. Pemeluk Yahudi banyak yang seperti ini. Jadi masuk Kristen tapi diam-diam menjalankan ajaran lama gitu kan ya. Kan Kristen dengan Yahudi dengan Islam itu kita sebut agama Semitik, itu banyak kesamaannya. Jadi dia diam-diam tetap menjalankan agama lama gitu. Isabella dan Ferdinand maunya kafah gitu. Maunya konsisten gitu. Kemudian yang nomor 2 milih pergi dari Spanyol ada, banyakan ke Turki dan ke Maroko. Tapi kalau yang perjalanannya terlalu lambat,
itu nomor di pantai dibantai itu. Yang menolak nomor 1 dan 2 ya otomatis jadi mati syahid. Nah, kebijakan inkuisisi ini baru berakhir tahun 1834. Jadi dimulai 1 November 1478. Waktu itu Granada belum takluk ya di keseluruhan wilayah Spanyol. Sedangkan Granada baru takluk di 1492 dan baru berakhir 1834 gitu kan ya. Jadi dari sini kan bisa kita bilang bahwa kakek moyangnya Reynoso ini pergi ke Spanyol karena dulu ada pernah kerajaan-kerajaan Islam baik besar seperti Kekhalifahan Cordoba atau Emirat Cordoba atau yang kecil-kecil itu, termasuk ya Granada ini kan kecil ini, wilayahnya jauh lebih kecil daripada Cordoba. Cordoba itu di puncaknya itu 600.000 km persegi, jadi masih lebih besar dari sama besarnya dengan Kaisaran Jerman waktu sebelum kalah Perang Dunia Pertama. Itu wilayahnya sama dengan Kekhalifahan Cordoba, jadi bisa kebayang besarnya. Jangan dibandingkan dengan Indonesia. Kalau 600.000 km persegi itu ya kira-kira ya segede Sumatera tambah Jawa lah ya. Jadi selama 342 tahun Muslim, Yahudi, dan Protestan diobok-obok negara Spanyol, dikejar, disiksa, dan dibunuh. Itu berapa abad tuh? 3 abad lebih ya. Jadi kalau ada Sayyid yang hidup di sana, siapa yang kepikiran mencatat nasab? Jadi Muslim aja merasa terancam terus-menerus kok. Walaupun sudah berganti, katakanlah beragama jadi Katolik aja, mungkin masih menjalankan tradisi Muslim aja udah masalah, ya kan? Siapa yang mencatat nasab? Sama dengan Wali Songo di zaman penjajahan, sudah nggak kepikir mencatat nasab, bisa dikejar-kejar itu, berkali-kali perang antar kerajaan kecil-kecil itu juga, belum lagi lawan Belanda. Nah, moyang Reynoso ini yang diketahui oleh Reynoso itu Juan Manuel lahir 1673. Jadi sudah pasti moyang biologis Reynoso terakhir yang masih beridentitas Arab hidup di masa inkuisisi. Kan tadi inkuisisi berakhir di tahun 1800 sekian. Moyangnya Reynoso itu entah menyembunyikan identitasnya atau entah bagaimana, yang jelas berakhir menyedihkan. Bukan saya ya hilang lehernya lah. Entah dibakar hidup-hidup, entah mati disayat-sayat gitu ya. Jelas itu. Nah, Muslim-Muslim yang terpaksa konversi ke Katolik itu disebut Moriscos. Kita nggak tahu apakah moyang-moyang Reynoso yang sebelum Reynoso jadi sebelum moyangnya Reynoso jadi keluarga Gimes itu bagaimana hidupnya, apakah jadi Moriscos terpaksa konversi atau bersikap seakan-akan Katolik, seminggu sekali ke gereja tapi pulang ke rumah sholat 5 waktu. Keadaan seperti itu kan bisa aja. Jadi tetap pengen Islam tapi nggak mau mati. Walhasil ujungnya mungkin sih ketahuan. Karena yang namanya Gimes ini nggak semuanya upload grup J ini. Ini marga yang lumrah di Spanyol. Jadi kalau dugaan saya, Reynoso itu moyang Reynoso pada abad ke-17 itu diadopsi waktu masih kecil, mungkin bayi. Jadi salah satu anak lelaki Juan Manuel itu anak adopsi yang bapak ibunya entah mati gimana lah, entah disayat-sayat atau dibakar hidup-hidup nggak jelas. Pokoknya nggak berlanjut lah pengasuhan moyangnya Reynoso ini ke keluarga Muslim, berganti keluarga Gimes ya. Anaknya yang tidak tahu apa-apa, jadi kakeknya Reynoso itu kemungkinan besar diselamatkan Juan Manuel. Anggap aja tangan Tuhan bekerja terhadap salah satu Al-Husaini ini lewat Juan Manuel. Dari bisa kita simpulkan dari 1478 sampai dengan si anak adopsi yang sesungguhnya Al-Husaini ini
Moyang biologisnya Renoso itu hidup dengan ketakutan. Cantabria itu kan arahnya menjauh ya, di seberangan dengan Selat Gibraltar ya. Jadi ya kemungkinan masuknya orang moyang Renoso itu dari zaman Kesultanan Cordoba sepertinya, bukan belakangan gitu. Jadi dalam keadaan serba ketakutan tuh, kalau kita menuntut seorang syahid harus buku nasab baru diakui syahidnya, ya orang goblok lah. Orang goblok yang masih mau nyatat nasab, kalau buku nasabnya ketahuan berarti hilang nyawa itu. Bisa berlanjut keturunannya aja masih mending. Ya seperti itu kan, orang nggak bisa nyatat nasabnya. Bertahannya agamanya aja susah. Tapi Tuhan kan maha kuasa. Manusia nggak bisa nyatat nasabnya. Tuhan sepanjang manusia itu berketurunan jalur laki, nasabnya tetap dicatat, nggak akan alfa. Kan kromosom Y kita itu disalin ulang generasi-generasi. Kalau yang nggak mengetahui prinsip ini, kapan Imam Ali digali kuburnya tes DNA? Oh, goblok kok. Udah tahu kromosom Y itu non rekombinan, disalin ulang dari generasi ke generasi, ngapain gali kubur? Mereka kalau mempelajari suhu inti matahari mungkin juga harus terbang ke inti matahari. Ya karena ilmu DNA itu baru ditemukan tahun 50-an, bisa diaplikasikan. Reneso ini ketemu saudara-saudaranya yang lusa ini, nggak tahu ketemu darat udah pernah atau belum ya. Tapi kan ketemu di online tuh kerabatnya sama-sama keturunan Imam Husain. Jadi kalau masalah nasab ya cuma orang goblok yang memaksa mengakui nasabnya Said Syarif yang hidup di dalam tekanan seperti hidup di zaman Inkuisisi Spanyol itulah. Masa kita harus mengakui maksa Renoso baru kita akui sebagai keturunan Imam Husain? Buku nasabmu mana? Kakeknya aja mungkin disembelih zaman itu, kalau nggak dibakar hidup-hidup, kalau nggak disayat-sayat. Ya maksa bukti sejarah tuh lihat-lihat kondisi lah. Mungkin nggak orang itu mencatat gitu. Kalau nggak mungkin ya lihat catatan yang lain, dalam hal ini DNA. Nah, moyang Renoso maksudnya dari Gimes, Juan Manuel Gimes, anaknya tadi. Ya kita asumsikan Katolik kan, waktu itu kan harus Katolik orang. Itu menjadi non Muslim kan bukan maunya sendiri, karena diadopsi. Orang tuanya Katolik ya, anaknya walaupun itu anak adopsi ya ikut Katolik. Kan gak ada yang maksa. Tapi kalau Thomas Asegaf jadi pendeta itu memang pemerintah Indonesia maksa atau pemerintah, saya nggak tahu di Indonesia atau enggak ya dia. Itu kan nggak ada pemerintah yang maksa dia jadi pendeta. Nggak bisa disamakan. DNA itu nggak terpengaruh agama kok. Misal kalian Muslim lah, punya anak nggak puas terhadap Islam soalnya dai-nya cuma khotbahnya isinya siksa neraka terus jadi murtad. Ya DNA-nya nggak berubah. Makanya kalau khotbah itu ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim ya, khotbahnya itu yang tentang Allah yang Rahman dan Rahim lah, jangan khotbah yang kejam-kejam melulu. Nah, sekarang kita lihat moyangnya Renoso tuh, apalagi yang sudah terpaksa Katolik, ya nggak kepikir nyatet nasab. Tapi ya nggak ada juga yang mampu mencegah Allah mencatat nasab makhluknya. Oh manusia, virus itu ada catatan nasab biologinya loh, dipelajari oleh ahli virologi untuk mempelajari apakah virulensinya menguat atau melemah di masa depan. Itu dipelajari. Bakteri juga sama. Masa Allah lupa mencatat nasab biologisnya Ubaidillah? Kalau nggak ada catatan nasab Ubaidillah, nasab biologis maksudnya, nggak ada catatan nasab biologis Ubaidillah, ya Ubaidillahnya nggak ada atau dia jin. Jadi grupnya Ubaidillah itu apa? Renoso yang moyangnya mengalami inkuisisi saja, dikejar-kejar, dihukum,
Kalau ketahuan dia menjalankan amaliyah muslim, walaupun mungkin mengalami konversi gitu ya. Ya akhirnya kemungkinan besar mati lah. Abad 17 itu moyangnya Renoso terakhir yang muslim itu mati. Entah mati dibakar hidup-hidup, entah mati disayat-sayat atau digantung, nggak tahu pokoknya. Kemudian salah satu dari anaknya diangkat jadi salah satu atau salah dua kan nggak tahu. Itu diangkat anak oleh Juan Manuel gitu ya. Tapi di abad 21 ini ketahuan Renoso ini adalah cucunya Imam Husain. Perjalanan manusia kita kromosom ya itu kan bisa, memang bisa dipakai melacak migrasi. Buku nasab, memang ahli nasab tuh ngikutin orang migrasi kan enggak. Kalau filogeografi kan setiap orang bermigrasi dan di situ berketurunan maka bisa dilacak jalur migrasinya. Walaupun filogeografi itu lebih sering dipakai itu sumber informasinya dari mitokondria DNA. Jadi Ubaidillah itu yang benar apa? Jin atau Raja Pentung? Renoso aja ketahuan tuh DNA-nya, haplogrupnya. Masa haplogrupnya Ubaidillah nggak ada? Jadi ini yang terakhir-terakhir ini pendukung Balawi itu mempersoalkan Renoso yang menurut mereka non muslim, nggak punya buku nasab, tapi kenapa DNA-nya dia tuh seorang Sayyid gitu. Dah, DNA itu mau Sayyid mau tidak, mau muslim mau tidak, kalau moyangnya itu ya berarti bersambung. Walaupun belum tentu yang punya DNA itu lahir lewat perkawinan yang sah. Kalau kalian pelajari lahirnya moyangnya Nabi Daud, ada loh moyangnya yang melahirkan moyangnya Nabi Daud itu di luar ikatan perkawinan ada. Baca-baca itu. Kalau kita nggak bahas soal muslim kita. Adanya di cerita-cerita yang beredar di Bani Israel. Tapi tetap secara DNA bahwa Nabi Daud itu adalah keturunan Yehuda. Yehuda itu keturunan Nabi Yakub, kakaknya Nabi Yusuf Yehuda itu. Kalau yang Kohani pendeta-pendeta itu keturunan Lawi. Sama kakaknya Nabi Yusuf tapi beda ibu. Jadi sampai di sini ya teman-teman. Itulah gunanya tes DNA. Gak semua orang itu bisa di zamannya bisa mencatat nasabnya atau mengingat nasab. Seperti saya, kenapa nasab kakek-kakek saya nggak dicatat? Ya kita nggak merasa penting. Bahkan keluarga nenek almarhum nenek saya dari ayah yang masih kerabat keraton karena putus garis perempuan pun merasa nggak penting mencatat catatan keluarganya ya akhirnya hanya kita tahu dari tutur tinular saja bahwa kakek saya ini kakek saya itu gitu ya. Itulah Tuhan nggak pernah alfa mencatat nasab makhluknya, bahkan virus pun tetap dicatat nasabnya. Panjang ada DNA atau RNA-nya makhluk hidup itu tidak akan luput dari catatan Allah. Allah itu maha kuasa dan maha tahu ya. Jadi itu aja. Kenapa Reynoso yang kemungkinan besar non muslim kok nggak punya buku nasab, nggak ada sejarah ke Spanyol. Yang ngomong nggak ada sejarah ke Spanyol itu tahu dari mana? Kemungkinannya besar sekali moyangnya Reynoso itu ke Spanyol. Di sana ada kekhalifahan Cordoba, ada Emirat Granada, ada Taifa, kerajaan kecil-kecil Islam di sana tuh banyak dulu itu dari abad abad 8 sampai abad 15 Masehi. Masa sepanjang itu nggak ada Sayyid yang ke sana? Kan itu deket banget dengan Maroko, dengan Arab tuh masih lebih deket daripada Indonesia Arab. Gitu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.